Siti, on cam sebentar. Ya, Pak. Oke, sebutkan 3 jenis citra yang kita bahas pekan kemarin. Citra RBG, terus RBG, Black and White, Gray. RGB ya, RGB ya. Oke. Iya, RGB. Ya, RGB, black and white and gray. Good. Baik. Citra itu representasi dalam komputer. Itu kan bentuknya selalu apa? Gambar warna, bukan, Pak? Bukan, representasinya dalam komputer itu kan kumpulan bilangan. Kumpulan bilangan yang disusun dalam berbentuk apa? Bentar. Ada yang bisa membantu? Siapa? Ada yang bisa membantu? Pixel bukan? Oke, pixel itu adalah satuan sel dari citra yang terkecil. Oke, silakan ada yang membantu. Bentuk citra itu apa? Matrix, Pak. Matrix, good. Siapa yang tadi menjawab matrix? Siapa tadi person yang jawab matrix? Saya, Pak. Oke, Riko, Pak. Eriko, on cam sebentar. Good. Jadi jawaban yang betul adalah citra selalu berbentuk matriks ya. Matriks itu adalah kotak kumpulan bilangan. Nih ya. Ini contohnya nih. Ini matriks citra kucing. Kalau Anda telusuri gitu ya, ditelusuri banget gitu ya, Anda gedein, dia berupa pojok warna. Ya enggak? Semua citra kalau Anda gedein gede banget, akhirnya berupa pixel kecil. Pixel itu adalah representasi dari bilangan. Nah, untuk citra black and white, ada berapa lapis matriks? Mas Eriko? 1, Pak. 1 lapis. Oke. Hanya ada 1 layer ya. Kalau citra RGB ada berapa lapis? 3. 3. Apakah itu? Red, green, sama blue. Oke, Anda tinggal baca ini ya. Berwarna untuk merepresentasikan sebuah pixel pojokan kecil ini, sorry, mungkin saya akan tunjukkan pakai pointer ya. Nih, jadi kalau Anda besar zoom satu buah titik ini akan mendapatkan sebuah pixel dengan warna tertentu. Warnanya belum tentu red, belum tentu green, belum tentu blue, tetapi gabungan dari campuran ini. Jadi mungkin menemukan warna coklat, mungkin menemukan warna orange, mungkin menemukan warna ungu yang merupakan warna red, green, dan blue. Jadi ketika berwarna, satu buah pixel citra ini akan ditampilkan dengan warna yang mungkin tidak termasuk dalam red, green, blue. Tapi sesungguhnya dia dibangun dari 3 macam komponen warna. Jadi warna apapun yang ada dalam dia sebuah pixel citra digital, dia sesungguhnya dibangun dari 3 komponen percampuran warna. Red, green, dan blue. Tergantung banyak mana dosisnya red, green, dan blue-nya. Ya. Oke. Jadi dalam citra berwarna itu terdiri dari 3 lapis untuk menyusun warna yang Anda lihat nih. Lihat, kucing ini berwarna apa? Coklat ya, coklat ke kuning-kuningan mungkin ya. Ini bukan red, bukan green, bukan blue. Tetapi gabungan red, green, blue dengan setiap pixelnya akan menghasilkan warna tertentu. Ada yang mungkin coklat agak tebal, mungkin ada agak tipis, ini ada yang darah putih. Nah, tergantung warna komposisi red, green, blue inilah yang akan membentuk warna yang Anda inginkan. Anda dengan mudah bisa mencari tools ini di tools ini pengolahan citra ya untuk image editing, bahwasanya Anda selalu diminta kombinasi red, green, blue untuk mendapatkan sebuah warna. Sesungguhnya citra berwarna ini terdiri dari 3 lapis. Lapisan red, green, dan blue. Baik, Eriko ya, masih Eriko. Nah, pada citra grayscale ada berapa lapis? Grayscale 1, Pak.
Satu. Kamu boleh tunjuk satu orang untuk saya tanya-tanya? Eh, saya baca dulu. Putri Ilyasani. Putri Ilyasani. Mana Putri? On cam sebentar. Putri, dalam citra grayscale ada berapa lapis? Ya, satu lapis ya. Jadi hanya satu buah matriks. Ini kan ada 3 matriks nih. Kalau grayscale cuma satu ya. Ya. Nah, karena satu dia tidak bisa disebut red, green atau blue. Ya udah cuma satu channel aja itu. Nah, bentuknya apa? Itunya matriksnya. Matriks dari citra ya, bilangan-bilangan itu selalu berbentuk apa? Selalu berbentuk kotak ya. Jadi yang namanya matriks bilangan itu selalu kotak ya, nggak bisa bentuk segitiga, lingkaran atau yang lain. Walaupun gambarnya lingkaran, representasi dalam komputer selalu berbentuk matriks kotak. Baik, setiap kotak ini dari sel-sel kecil. Dalam citra, sel-sel kecil ini disebut apa, Putri? Pixel, good. Jadi setiap pixel adalah satu buah bilangan. Nilai pixel yang paling rendah berapa? 0. Nilai pixel yang paling tinggi? 255. Good. Pada citra grayscale, warna 0 melambangkan apa? Hitam. Warna 255 melambangkan apa? Warna 100 melambangkan warna apa? Abu-abu. Warna 200 melambangkan warna apa? Oke, good. Jadi Anda perhatikan, dalam citra grayscale, representasinya 0, hitam, sampai ke putih, 255. Di tengah-tengahnya adalah gray dengan derajat siapa yang lebih dekat, apakah ke 0 atau ke 1. Kalau dia lebih dekat ke 0, lebih dekat ke ini yang warna hitam, kayak 10, 11, 12, sampai 50, mungkin gray-nya masih gelap. Tapi kalau dia dekat ke 255, kayak 200, 240, 230, dia abu-abu tapi mendekati putih. Ya. Baik, sampai di sini ada pertanyaan dulu? Silakan kalau ada pertanyaan. Putri, bisa ditunjuk satu orang untuk ini bisa ditanya-tanya. Good. Faisal, mana Faisal? On cam, please. Hadir, Pak. Ya, Pak. Aduh, bentar. Bentar, Pak. Suara saya kecil ya, Pak ya? Iya. Udah cukup masuk. Ini ya Udah. kamera diturunin dikit biar kelihatan wajahnya. Bentar, monitor agak ketinggian, Pak. Kabelnya nggak nyampe. Oh, kabelnya. Oke, sip. Nah, Faisal, matriks black and white ada berapa channel? Ada berapa layer? Matrix black and white ada satu channel, Pak. Satu layer. channel. Grayscale ada berapa layer? Saya ada satu channel, Pak. Satu layer. Warna RGB ada berapa layer? 3 layer, Pak. Sebutkan channelnya, layernya. Red, green, dan blue, Pak. Oke, red, green, dan blue. Kalau saya ambil satu buah layer, red, kemudian saya display, apa warna yang saya peroleh dari citra tersebut? Yang diperoleh sih harusnya warna merahnya aja sih, Pak. Sisanya warna jadi keabu-abuan gitu. Nah, ini ya, channel ini saya tampilkan nih. Dalam pakai Python saya. Akan menjadi citra berwarna apa? Merah sih harusnya, Pak. Ada yang ditampilin cuma merah. Masa? Atau
atau abu-abu ya? Perhatikan, warna ya citra berwarna yang ditampilkan komputer selalu terbuat dari 3 komponen. Ini satu komponen saya ambil. Jadi Anda hanya punya satu layer. Satu layer ini kalau saya display jadi warna apa? Grayscale nggak sih, Pak? Grayscale, betul. Jadi ketika Anda menampilkan red saja, channel green saja, dan channel blue saja, yang Anda peroleh adalah citra grayscale. Jadi sebenarnya berwarna itu terdiri dari 3 lapis citra grayscale. Grayscale pertama digunakan untuk merepresentasikan red. Nih. Grayscale kedua dipakai untuk merepresentasikan citra bagian green. Dan grayscale ketiga, ini kan Anda perhatikan, setiap layer adalah satu lembar matriks yang ini sesuai dengan konsep warna citra grayscale. Grayscale hanya ada satu layer, nilai minimum 0, nilai tertinggi 255. Semuanya sama seperti ini polanya. Jadi red ini, channel red kalau Anda tampilkan, ya sebenarnya dia adalah citra grayscale. Ya. Channel green kalau Anda tampilkan, channel green-nya saja, dia jadi grayscale. Kenapa? Karena dia hanya satu lembar layer, satu buah matriks. Ya. Sedangkan untuk menampilkan warna citra, itu butuh 3 layer. Nah, jadi 3 layer ini sebenarnya terdiri dari citra grayscale. Cuma nilainya tidak untuk grayscale. Nilainya digunakan untuk representasi merah, green, dan blue. Ya, red, green, blue. Inilah yang sering diminta ketika Anda mengedit warna. Komponen rednya berapa, greennya berapa, blue-nya berapa. Dia sebenarnya merepresentasikan satu buah warna. Oke. Bisa difahami? Bisa, Pak. Ya. Bisa ditunjuk satu orang? Surya, Pak. Surya. Mana Surya? On cam, please. Ada, Pak. Oke. Berapa nilai minimum citra pada citra ini grayscale? Nilai pixel pada citra grayscale? 1, Pak. Yakin? Nilai minimum ya, Pak? Iya, nilai minimum pixel pada citra grayscale? 256 sih, Pak. Nilai minimum, itu maksimum, Mas. 1 kayaknya, Pak. 1, Pak. 1 apa 0? 1, Pak. Kalau 0 hitam. Artinya nilai minimum pada citra grayscale itu warnanya dari hitam sampai putih, Mas. Jadi citra grayscale itu mengakomodir warna hitam dan putih. Ya. Jadi nilai minimumnya berapa? Untuk merepresentasikan warna paling hitam? 0, Pak. Kalau hitam 0. Oke, 0 ya. Jadi nilai minimum citra grayscale itu selalu 0. Memungkinkan warna hitam. Nilai maksimumnya berapa? 255 berarti, Pak. 255 itu warna putih. Kalau sebuah pixel bernilai 200, itu warnanya apa? Warna grayscale abu-abu tapi agak terang gitu, Pak. Cerah gitu. Abu-abu cerah. Good. Cukup. Baik, sampai di sini ada pertanyaan. Silahkan off cam dulu. Silakan ada pertanyaan. Jika tidak ada, kita akan review kembali tentang KNN. Oke. Apakah sudah tampil? Apakah sudah tampil? Two main approach.
Sudah, Pak. Oke. Jadi dalam machine learning ada kategori besar, supervised dan unsupervised. Nah, di supervised inilah yang akan kita pelajari. Kita akan mengenal ya, dulu ada klasifikasi dan regresi. Klasifikasi itu mengkelaskan, mengkelompokkan. Ini contoh klasifikasi dan inilah contoh regresi. Oke. Bagaimana pengenalan pola bekerja? Kita akan mulai dari kasus yang sederhana. Contohnya adalah kita ingin mengelompokkan daun. Nah, jadi kita akan mengenali pola daun dengan mendeteksi panjang dan lebarnya. Ini, jadi dengan panjang dan lebarnya inilah kita menggunakan fitur. Dalam hal ini fiturnya panjang dan lebar. Ya. Ini contoh plotting. Jadi ada contoh ya plotting dari citra yang kita peroleh. Ini ada daun jambu, pura-puranya ada daun jambu dan daun mangga dengan panjang masing-masing daun ditampilkan di diagram ini. Baik, saya akan bertanya kepada Bima. Bima, on cam, please. Ya, Pak. Mana yang merupakan fitur dan ada berapa? Yang merupakan fitur itu. Coba. Silakan, boleh bertanya pada teman. Saya mohon izin ke toilet sebentar ya. Kamu boleh berdiskusi dengan yang lain. Diskusi di forum ini juga boleh, silakan.
Dua. Apa itu? Jambu sama mangga. Jambu sama mangga. Good. Jadi ini adalah panjang dan lebar ini fitur. Kalau dalam klasifikasi bunga kemarin, Iristosa, Virginia, Versicolor, itu ada berapa fitur itu? Bima? Ya, Pak. Kalau yang dalam versi bunga kemarin, klasifikasi bunga, yang Iristosa, Versicolor, sama Virginia, kemarin ada berapa fitur? Aduh. Versicolor. Yang di tugas sebelumnya. Ada yang tahu? Bisa dibantu Bima? Di grup chatnya? Boleh? Ditulis di chat juga boleh. Ada berapa fitur? Halo, masih adakah orang di kelas ini? Masih ada, Pak. Oke, berapa fitur kemarin? Ini baru seminggu sudah pada tidak ingat. Baru seminggu sudah tidak ingat. Mudah-mudahan tidak ada gangguan ingatan ya. Oke, saya share lagi ya. Nih. Anda bisa lihat nih ya. Ada 4 buah fitur ya. Ya, ada 4 buah fitur. Sepaleng, sepalwit, petaleng, petalwit. Nih, sepal ini nih, kelopak bunga. Ya. Ada 4 fitur. Anda harus kuat konsepnya, dan selalu saya tanyakan pas ujian. Betul panjang dan lebar, tetapi panjang dan lebarnya ada di siapa? Sepal ada panjangnya, petal ada panjangnya. Ya. Sepal ada lebarnya, petal ada lebarnya. Ini ada 4 fitur. Panjang dan lebar itu tadi hanya untuk daun ya. Daunnya hanya 1. Kalau ini yang diukur panjang dan lebarnya tidak hanya di 1 item, tapi 2 item. Sepal dan petal. Petal itu kelopak bunga. Sepal itu ini namanya ini ya, betul, ini kelopak bunga, ini mahkota bunga ya. Jadi di sepal kelopak bunga ini ada panjang dan lebarnya. Di petal ini ya, mahkota bunganya juga tetap ada panjang dan lebarnya. Jadi ini ada 4 fitur ya. Bagi yang masih menjawab 2, silakan lebih berhati-hati lagi ya. Oke. Jadi bukan panjang dan lebar, tapi panjang sepal, panjang petal. Itu adalah 2 buah fitur. Karena beda ya. Beda itunya ya, yang diukur. Yang satu sepal, yang satu petal. Dan untuk mengklasifikasikan bunga apa ini, Anda harus memperhatikan 4 item ini. Ya. Panjang sepal dan panjang petal adalah 2 fitur yang berbeda ya. 2 prediktor atau 2 atribut yang berbeda ya. Kayak misalkan panjang pada manusia.
ada panjang tangan dan ada panjang kaki. Kan beda, fitur yang berbeda kan? Ya. Manusia purba mungkin tangannya panjang, tapi kakinya mungkin masih normal. Seperti itu. Jadi itu tetap fitur yang berbeda. Tangan dengan kaki adalah barang yang berbeda. Ya. Panjang dan lebarnya pun adalah fitur yang berbeda. Bisa difahami ya? Ketik yes jika Anda bisa memahami apa yang saya sampaikan. Ketik no jika tidak bisa memahami tentang konsep fitur ini. Oke. Baik, kita lanjutkan dulu ya. Jadi di cerita bunga ini sebelumnya, ini sebenarnya topik kita hari ini, klasifikasi alpukat, tapi bukan ini, bukan pakai SVM, kita pakai NN dulu. Ya, kita pakai NN dulu. Ini jadi, saya change dulu. Jadi kita akan klasifikasi citra GNN ya. Nah, jadi ceritanya adalah kemarin kita sudah mengklasifikasi tapi dengan fitur yang sederhana. Ya. Yaitu kita hanya sepal dan petal, masing-masing ada length dan width-nya. Jadi kita ada 4 fitur. Ini masih ingat ya? Kan ada 4 kolom, jadi mesti 4 fitur. Oh, kalau panjangnya segini, lebarnya segini, panjangnya segini, lebarnya gini. Untuk masing-masing sepal dan petal, maka inilah kategorinya. Ada iris setosa, ada iris versicolor, ada Virginia. Kolom E ini bukan label. Jadi kolom E ini bukan fitur, tapi adalah label. Ya, label kelas itu barang yang sama ya, sebutan yang sama ya. Jadi ini bukan fitur. Fiturnya ada di depan ini. Oke. Sekarang berikutnya, idenya adalah kalau saya punya citra, ya kan ini kalau gambar, kalau kita menggunakan perhitungan ini, yang kita lakukan adalah menghitung panjang dan lebar masing-masing bunga. Ya enggak? Ada bunga diukur meteran, pakai meteran. Oh, panjangnya segini, lebarnya segini, dicatat. Jadilah kolom ini. Bisa enggak kita enggak pakai meteran, tapi citra itu langsung kita gunakan, dianggap sebagai fitur? Jawabannya bisa. Anda perhatikan, bunga di sini diukur satu-satu. Panjang sepalnya berapa, ya, lebar sepalnya berapa, panjang petalnya berapa, lebar petalnya berapa, maka diketahuilah ini termasuk klasifikasi bunga apa. Oke. Nah, idenya cukup sederhana. Jadi kalau sebelumnya itu harus diukur satu-satu setiap bunga, sekarang tidak. Citra itu semuanya dianggap sebagai fitur. Jadi dalam satu buah kotak matriks citra, setiap pikselnya dianggap sebagai fitur. Nah, dengan demikian, maka kita akan memiliki ribuan atau bahkan mungkin jutaan fitur kalau citranya besar. Jadi contoh, ya. Kalau Anda punya citra 50 kali 60 grayscale, maka akan ada 3.000 fitur. Bandingkan dengan ini, yang hanya 4 fitur. Lihat, 3.000 fitur. Ya. Bagaimana dengan kalau citra RGB? RGB kan ada 3 channel. Red-nya udah ada 3.000 pixel. Iya enggak? Kan ada 3.000 pixel kan, 50 kali 60. Green-nya juga sama, blue-nya juga sama. Nah, jadi masing-masing pixel itu kalau dijumlahkan, ya, kita butuh fitur sebanyak 9.000 karena channel red, green, dan blue kita hitung terpisah. Nah, bagaimana kita bisa
tertarik untuk menggunakan citra secara langsung sebagai fitur? Dikarenakan kita melihat ini adalah cara yang paling mudah dan secara alami. Jadi kita nggak terlalu berlebihan lah kalau kita habis motret dan kita ukur. Dia yang diukur potretnya, fotonya. Harusnya kan bunganya, bukan setelah dapat citranya baru kita ukur. Jadi kesulitan kalau kita mengukur barangnya. Jadi menggunakan langsung citranya, ini adalah cara yang mudah dan lebih natural. Karena sekali citra itu mungkin ada ribuan atau bahkan jutaan fitur, maka dia akan sangat lambat. Oke. Dan nanti Anda melakukan klasifikasi citra ini ya. Citra, sorry ini tanggalnya belum saya edit. Ini. Kumpulkan kita 3 hari ya. Hari ketiga setelah kuliah ya, hari ketiga ya. Oke. Jadi nanti Anda diminta untuk melakukan klasifikasi, tetapi fiturnya udah bukan 4 yang kemarin. Fiturnya adalah seluruh citra. Nah, gimana gambarannya? Kita lihat. Ya, ini adalah modelnya. Setiap pixel adalah fitur. Jadi kalau Anda punya citra ukuran 50 kali 60, maka sebenarnya fiturnya ada 3000. Ya, kalau dia ada RGB, jangan lupa dikali 3 karena ada channel red, green, dan blue. Totalnya ada 9000 fitur. Nah, ini gimana cara sebenarnya ya? Jadi sebenarnya yang terjadi di dalam program Python Anda, channel red, green, blue ini disatukan. Ya. 25, 23, 142 ini kan gini ya. 25, 23, 142, 22 dan seterusnya. Jadi dia buat mendata terus ke bawah. Nih. Ya, ini bergerak mendatar, habis lihat ke bawahnya, ke bawah jadi bergerak mendatar untuk satu baris dan ke bawah untuk baris berikutnya. 255, 231 Anda bisa perhatikan nih polanya seperti ini. Nah, ada pertanyaan dulu sampai di sini? Oke, kita lanjutkan ya. Nah, jadi kita perlu training, perlu melatih agar mesin learning kita bisa bekerja dengan baik. Nanti kita gunakan. Nah, ini adalah citra-citra yang akan kita gunakan. Jadi nanti Anda diminta untuk membuat uji coba, mengklasifikasikan citra. Ini adalah kelas 0. Mungkin sebutannya alpukat mentega kali ya, saya nggak tahu alpukat apa. Ini kelas 1. Nah, jadi ada 3 macam kelas ya alpukat. Yang jelasnya adalah jenis alpukat yang berbeda. Ini adalah kelas 2. Anda perhatikan ini beda-beda semua bentuknya ya. Nah, yang Anda lakukan adalah ya melakukan klasifikasi dengan KNN. Untuk ketiga kelas tersebut ya. Nah, nanti diubah-ubah ya, diubah-ubah data training dan testingnya, juga diubah-ubah nilai K yang berbeda ya. KN kan ditentukan oleh K-nya berapa ya, 1 tetangga terdekat, 2 tetangga terdekat atau berapapun, pilihlah bebas sebebas-bebasnya. Oke. Jangan lupa setelah kita running, kita cek ada berapa yang benar. Misalnya tadi ada kelas 0 diprediksi sebagai kelas 0, berarti benar. Kelas 0 diprediksi sebagai kelas 1, dan di sini ya. Ini jangan lupa mati confusion math ini ya. Confusion math ini ya. Ini seringkali keluar ujian, karena kita harus tahu sama mengukur performance sistem kita. Jangan lupa dihitung akurasinya, dan analisis nilai K yang terbaik. Kalau K-nya diubah-ubah ya. Bisa Anda coba dari 1, 3, 5 gitu ya. Mana yang K-nya terbaik. Baik, sampai di sini ada pertanyaan. Nanti citranya akan saya share di directory biasanya ya. Saya share sekarang dulu.
Oh, sebentar, ini banyak. Unstable. Sebentar. Stable. Kalau ada pertanyaan, jangan lupa kita buat ini akurasinya ya. Ini kesimpulan dan pengumpulan adalah ini kesimpulan aja, nggak ada pengumpulan. Oke. Kalau ada pertanyaan, ya silakan kalau ada pertanyaan. Nggak ada ya. Jadi nanti akan saya share, sebentar saya akan share dulu filenya. Di direktori yang sudah saya share dulu ya, ini sudah saya tambahkan. Nah. Kalau ada pertanyaan. Saya akan kopikan dulu. Udah masuk nih. Nah, di situ ada 3 macam kelas. Itu adalah klasifikasi alpukat dari berbagai macam ya. Saya lupa. 0 itu yang Mickey, ada yang mentega, ada yang apa lagi. Yang jelas itu adalah varian alpukat dan nanti ada coba klasifikasi ya. Diambil untuk testing, sebagian dipakai untuk training. Baik, pertanyaan? Baik, saya akan isi presensi. Saya akan tutup 5 menit ya. Silahkan kalau ada pertanyaan. Ya, silakan. Yang keberapa? Oh, sebentar. Ini coba dicek. Ya. W09 kelas citra ya. Jadi kita mulai masuk klasifikasi citra nih ya ceritanya ya. Rada sulit dikit. Tapi source code di internet seabrek kok, tinggal dicontek juga bisa. Yang penting Anda paham bagaimana menggunakan source code itu untuk menyelesaikan persoalan ini, klasifikasi ini. Diberikan klasifikasi untuk citra alpukat. Masing-masing alpukat ada sekian citra. Anda boleh melakukan klasifikasi pakai metode apapun. Udah ya? Jika nggak ada, kita lanjutkan ke ini terkait dengan tugas besar. Apakah ada kendala dengan tugas besar? Harusnya sekarang udah mungkin di order 200 sampai 300 citra mungkin ya. Silakan Pak, ada yang kesulitan? Oh, yes. Gimana, ada kesulitan tentang tugas besar?
Mau tanya Pak masalah tugas besar. Gimana, Sal? Itu kan citranya 200 sampai 300 citra Pak. Kira-kira. Iya, Berarti itu kalau misalnya 300 citra berarti 150 yang busuk sama 150 yang tidak busuk ya Pak? masing-masing Dua. kelas. Masing-masing kelas 300, Mas. Oh, masing-masing Iya. kelas. Iya. Oh, Nah, baik. jadi yang busuk 300, yang sehat 300. Gitu. Baik. Ya. Tapi kalau nggak memungkinkan, tolong kasih tahu saya ya, dikarenakan keterbatasan sehingga tidak ada. Misalkan ada penyakit tertentu yang jarang terjadi, itu mungkin silakan komunikasi dengan saya. Ya, Baik Pak. ya silakan. Kalau misalkan penyakit di daun tuh ada penyakit, ada 2 penyakit A sama B. Itu yang kita foto tuh yang penyakit A atau B apa salah satu? Di penyakit daun itu ada A dan B. Ya. Iya. Nah, Terus yang kita foto citranya itu harus satu penyakit tertentu ya, dan nanti harus bisa dibedakan ini A atau B atau sehat kan gitu. Ya, jadi 3-tiganya Mas, sehat, sakit A, sakit B. Karena sakit A dan sakit B itu adalah kelas yang berbeda kan? Iya, Pak. Silakan yang lain. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Yang ini udah mulai latihan citra ya, klasifikasi citra ya. Kalau Anda kesulitan, kayak rada kesulitan untuk kerjain tugas besar. Makanya kalau bisa sih Anda bisa untuk yang tugas sekarang. Klasifikasi alpukat. Alpukatnya juga nggak banyak kok, itu pakai KNN. Jadi yang harus Anda lakukan adalah mengkonversi citra itu ke grayscale. Itu cara yang paling mudah ya. Supaya apa? Supaya Anda tidak bermain dengan citra RGB yang besar ukurannya. Paling gampang di grayscale-kan dulu. Apakah harus di grayscale-kan? Tidak. Anda boleh pakai citra yang aslinya RGB. Nah, ini contoh tadi. Ada 2 pendekatan ya. Anda bisa pakai RGB-nya atau bisa pakai seluruh channel warna. Kalau Anda pakai RGB-nya semua, maka ini 3-3 jadi pakai. Ini kan 255, 231, 42. Anda perhatikan di sini. 255, 231, 42, 22. Ini kan urutannya gitu. 25, 31, 42, 22. Terus ada di green 255, 134. Nah, nanti ada lagi di bawah sampai akhirnya 92, 142 ini di sini ya. Nah, di sini kalau kita menggunakan 3-3-nya akan mengambil seluruh angka di setiap channel. Kita tidak, kita cukup mengambil grayscale-nya saja ya. Anda ambil rata-ratanya misalnya, kemudian digunakan grayscale-nya. Silakan kalau ada pertanyaan. Ini ya, ini bagian red, ini ada representasi warna nih, red, ini bagian green, ini bagian blue. Oke, silakan ada pertanyaan. Saya berharap Anda mulai serius nih, tugas rada susah dikit nih ya. Baik, jika tidak ada mungkin cukup dulu kali ya pertemuan ini. Kalau ada kesulitan silakan kontak saya. Insya Allah saya available sampai jam 11.30. Mungkin kita bisa adakan private meeting ya, seperti sekarang ini. Ya. Baik, ada pertanyaan lagi nggak? Nggak ada ya. Baik, jika tidak ada. Kenal apa? Ya. Kan Apa, di Mas? daerah sini, kan saya ngambil tanaman terong. Di sananya banjir, Pak. Kayak sawah gitu. Iya. Iya. Terus berakibat? Ya, jadi nggak bisa akses ke sana, Pak. Oh, harus ke situ ya, terongnya ya? Atau ada Iya, tempat Pak. lain? Nggak ada, Pak. Di terong apa, Mas?
Itu di Yang daerah terang ungu itu loh, Pak. Terong ungu kayaknya rada banyak ya. Bisa di Lembang atau bisa di Bale Endah mungkin Mas. Ya, ya nggak? Bisa dicoba di sana. Iya. Alternatifnya ada ke Pasar Caringin ya, Pasar Induk. Pasar Induk itu bisa komplit semua. Ada Pasar Induk Caringin dan Pasar Induk Gede Bagi. Nah, enggak ada pilihan mana. Ada lagi enggak? Silakan kalau ada pertanyaan. Baik. Any questions? Pak mau nanya Pak. Iya, silakan. Yang citra kita foto itu misalnya ada satu sawi. Terus satu sawi itu aja atau kita cari kayak 2 sawi atau 3 sawi gitu, kita foto jadi 300 citra gitu Pak buat yang sehat. Oh, kalau satu citra satu sawi Anda foto 300 kali, bisa, tetapi sistem Anda nanti sangat Nah, saya istilahnya pengen Anda tahu sendiri kan, lamanya cerdas apa? Jadi Anda harus mengenalkan. Jadi gini, itu mirip dengan cara bekerja ini ya. Otak manusia, semakin Anda mengenalkan banyak gambar, semakin dia mengenali banyak gambar dari banyak objek, dia makin cerdas. Kalau Anda hanya satu, begitu dikasih gambar yang lain, dia kelepek-kelepek. Padahal itu kelas yang sama, dia bilang ini bukan kelasnya dia. Nah, itulah Anda harus mengenalkan semakin banyak variasi untuk kelas yang sama. Nah, jadi difoto dari sudut yang berbeda, untuk ada yang ukurannya berbeda, ada yang mungkin secara warna berbeda, ada yang sakitnya kecil, ada yang sakitnya besar, tapi memang terlihat sakitnya, gitu Mas ya. baik Pak, ngerti Pak. Oke. Jadi jangan sampai berulang-ulang ya gambarnya. Silahkan kalau tanya lagi. Deki Farah bikin apa Deki Farah? Tebu Pak, klasifikasi penyakit pada tanaman tebu. Udah dapat berapa? Apanya Pak? Citranya? Saya belum lengkap sih Pak. Oh, belum lengkap ya. Iya. Nyampe 300 nanti bisa ya? Diusahain bisa Pak. Sip. Raditya bikin apa? Saya bikin ini Pak, tanaman kangkung itu Pak. Kangkung. Bisa Ya. lah ya, kangkung mah gampang ya. Ya bisa Pak. Oke, Siti. Halo Siti. Iya, Pak. Bikin apa? Terong, Pak. Yang tadi Terong. ditanya Kias. Oh, udah. Oke, sip. Ratna minggu lalu udah tanya ya. Eriko. Sama seperti Siti sama Akias, Pak. Oke, Rocky. Awalnya kan jeruk, tapi jeruk nggak nemu-nemu kebunnya gitu, susah. Jadi strawberry sih, mumpung ada saudara yang punya. Oh, oke. Nggak apa-apa ya. Asal jangan bentrok double. Di sini ada yang tinggalnya di Majalengka nggak? Ada? Saya tunjukkan tempat yang di sana banyak bibit. Ada nggak yang di Majalengka? Wah, ini mah orang kota besar semua ya. Putri tinggal di Majalengka? Oh, Indramayunya. Oke, oke. Ya udah. Oke, nanti coba deh saya cek deh ya. Sip, sip. Nanti kalau tapi Putri kemarin nggak ada kesulitan ya gambar mah ya. Oh iya betul iya periodenya ada itu siklusnya ya. Jadi nyari penyakitnya nggak susah. Baik-baik. Oke. Yang lain Samudra Pasai sudah online belum? Sudah Pak. Kamu bikin apa Sam?
Saya daun apel, Pak. Daun apel sama siapa kelompoknya? Sama Arik, Pak. Arik udah dapat daun berpenyakitnya? Sudah, Pak. Dapat dari mana? Tapi belum lengkap sih, Pak. Nggak apa-apa, yang penting udah progres ya. Iya, Dapat Pak. dari perkebunan atau ini budidaya? Budidaya, Pak. Di mana? Belum sempat ke sana sih, Pak. Oh, Cuman segera. baru kontak lagi, Pak. Di Kabupaten Bandung ada tuh budidaya pir sama apel dan bagus-bagus kok. Ya. Di mana itu, Pak? Saya nggak tahu tempatnya, cuma kemarin lihat follow dari para pejabat bupatinya. Oh iya, Pak. Panen raya, saya nggak tahu tuh panen raya di mana. Iya, Pak. Berarti kan ada tuh di Kabupaten Bandung ya. Iya, Pak. Ya, yang jelas bukan di Dekolot ya. Dekolot mah desa Hungkulnya. Iya, Pak. Bima bikin apa Bima? Bima dia? Buah naga, Pak. Penyakit buah naga? Iya, Pak. Udah dapat? Kalau yang belum sih, Pak, karena masih musim hujan di sini. Loh kan justru musim hujan banyak yang sakit itu buah. Iya. Kan kamu nyari penyakit kan, buah berpenyakit. Iya. Jadi biasanya musim hujan itu lagi banyak-banyaknya penyakit daun ya. Terutama busuk daun, jamur, yang gitu. Nanti kalau musim kemarau beda lagi penyakitnya ya. Jadi harusnya lebih mudah Mas, justru sekarang nanti kalau nanti udah kemarau lebih sehat karena buah naga itu kan karakteristiknya dia adalah buah kaktus ya. Kaktus. Jadi kaktus itu mas seneng yang panas-panas. Panas-panas. Pak mau tanya, Pak. Iya boleh. Tadi Gimana? yang Putus Mas.